Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ketika sepanjang perjalanan kehidupan sampai hari ini kita masih terus berkomitmen untuk selalu memperbarui tekad kita, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu artinya sampai hari ini kita telah menentukan pilihan jalan hidup yang benar, pilihan jalan hidup yang lurus, atau biasa kita sebut dengan Shirathul Mustaqim. Terutama pada momentum bulan ini kita mengalami dua momentum yang sangat penting dan strategis, yang semuanya itu pasti sangat berkorelasi dengan upaya-upaya kita, ikhtiar-ikhtiar kita untuk terus memperkuat dan memperteguh keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah momentum kita memperingati atau merayakan tahun baru Hijriah 1443, dan pada selang yang tidak terlalu lama kita juga merayakan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76. Dua momentum yang saya sebutkan tadi lokusnya berbeda. Satu lokusnya di Madinah, lalu yang kedua lokusnya adalah di sekitar kita atau di rumah kita bersama, yakni Indonesia. Aksentuasi problemnya berbeda, tetapi dua momentum itu mari kita akan coba untuk merekonstruksi menjadi sebuah tekad kita bersama untuk membangun peradaban yang inklusif di negara yang kita cintai ini. Dalam konteks peringatan tahun baru Hijriah 1443, saya ingin bersama-sama kita semua untuk sedikit mengelaborasi tentang konteks Piagam Madinah. Sebagaimana catatan sejarah bahwa sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, di Yathrib waktu itu sebelum Madinah, ada dua kabilah besar yang arusnya sama-sama kuat. Yang keduanya tidak kunjung selesai dalam pertikaian atau terbelah menjadi dua, yakni kabilah Aus yang bersekutu dengan Yahudi Bani Quraidah, dan juga sebelah adalah suku Khazraj yang bersekutu dengan Yahudi Bani Nadir. Tidak kurang selama 120 tahun bertikai tidak kunjung selesai. Sejatinya dua belah pihak memiliki keinginan yang kuat juga untuk berdamai, tetapi sepanjang ratusan tahun itu belum menemukan sosok yang kapabel untuk dipercaya menjadi tokoh atau figur yang bisa mempersatukan keduanya. Lalu 2 tahun menjelang hijrah, kedua belah pihak, baik faksi Aus maupun faksi Khazraj,
Dua-duanya mencoba untuk melobi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa keduanya sangat mendambakan Rasulullah berkenan untuk hijrah ke Madinah sebagai figur yang dituakan, figur yang dipercaya untuk mempersatukan kedua faksi ini. Singkat cerita, maka piagam Madinah disepakati oleh dua belah pihak di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang setidaknya ketika dideklarasikan piagam Madinah itu sejumlah 47 pasal. Intinya adalah bahwa piagam Madinah melindungi semua komunitas, baik kaum muslimin maupun non-muslim, menjadi satu bangsa. Karena itu piagam Madinah itu setidaknya secara rinci dapat dikelompokkan. Yang pertama mengatur sistem politik, yang kedua mengatur keamanan dan pertahanan, yang ketiga mengatur soal kebebasan beragama dan berkeyakinan, lalu yang keempat mengatur soal bagaimana kesetaraan semua bangsa di muka hukum, dan yang kelima adalah mengatur bagaimana perdamaian itu dirawat, dipelihara, dan dijaga oleh bangsa Madinah yang latar belakang komunitasnya berbeda itu. Singkat cerita, sukseslah Madinah dikelola dengan piagam Madinah, dan bisa kita saksikan sampai hari ini luar biasa peradaban Madinah yang bisa kita banggakan. Yang kedua, soal perayaan kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia yang ke-76. Ini pun mari kita tidak hanya euforia melaksanakan upacara-upacara yang rutin, tetapi jauh lebih dari itu, mari momentum memperingati perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 itu adalah untuk meneguhkan semangat kebangsaan kita yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana hari ini kita sebagai bangsa yang beradab, yang mampu memberikan kemerdekaan bagi semua anak bangsa untuk beragama dan berkeyakinan sesuai dengan pilihan masing-masing. Lalu yang kedua, berdasarkan kemanusiaan yang kita kedepankan, secara naluriah kita ini butuh keadilan dan butuh kualitas peradaban yang baik. Lalu yang ketiga, bagaimana kita terus harus menjaga persatuan Indonesia, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini adalah final, dan ini adalah rumah yang paling nyaman bagi kita semua. Lalu yang keempat, bagaimana otoritas kerakyatan kita semua ini dikelola dengan leadership, dengan kepemimpinan yang baik, sehingga otoritas kebangsaan yang berada di tangan rakyat ini mari bersama-sama kita kelola secara bijaksana, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan kehidupan yang adil bagi semua anak bangsa. Lalu hari ini mari kita coba merekonstruksi dua momentum itu menjadi sebuah peradaban yang inklusif untuk kita jalani di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, yakni peradaban yang inklusif. Yang pertama, kita tentu terus menguatkan rasa kemanusiaan di antara kita, rasa kesetaraan di antara kita, rasa persaudaraan di antara kita, nilai-nilai kebangsaan di antara kita, dan juga nilai-nilai perdamaian di antara kita. Mari kita berislam dengan inklusif, mari kita berislam dengan ramah budaya lokal atau local wisdom atau kearifan lokal, supaya berislam kita ini kompatibel dengan denyutnya nadi kita sebagai orang Jawa, orang Sumatera, orang Bali, orang Sunda, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan apabila kita bisa mereaktualisasikan dua momentum itu menjadi peradaban yang inklusif,
maka itu berarti kita sudah berislam Nusantara dan berkemajuan.